Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Diah Arum Anggraini di mata pelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian amati di lingkungan sekitar tempat tinggal. Apakah kalian melihat keanekaragaman tanaman? Apakah kalian tahu kenapa daun pada tanaman tersebut bentuknya, warnanya itu berbeda? Kenapa bunganya juga bahkan bisa berbeda? Jika belum tahu, penjelasan tersebut akan dipaparkan dalam video pembelajaran ini. Sesuai dengan permasalahan tersebut, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui pengertian keanekaragaman hayati dan mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati. Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap, silakan disimak ya. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman itu sendiri artinya beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi, benar-benar keseluruhan variasi karena makhluk hidup itu kan beraneka ragam, bermacam-macam gitu ya. Dan ini disebut sebagai variasi. Sebelum kita masuk ke tingkatannya, kita akan bahas dua faktor penyebab terjadinya keanekaragaman hayati. Yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Itu merupakan bawaan lahir, baik itu diturunkan dari induknya. Kemudian, faktor kedua ada faktor lingkungan. Bisa jadi terjadi karena beberapa hal, dan terjadinya itu bisa karena adaptasi atau evolusi. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat, sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Contohnya, pada bunga hortensia itu bergantung pada kondisi pH tanah. Semakin asam pH tanah, maka warna bunga akan berubah menjadi semakin warna ungu. Namun, kebalikannya, semakin basah pH tanah, maka warna bunganya akan semakin berubah menjadi merah muda. Sampai sini paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati? Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan pelajari tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya. Kita mulai dulu dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini adalah disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi, kalau keanekaragaman tingkat gen ini terjadinya pada satu spesies yang sama atau pada jenis yang sama. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Sebagai contoh, misalnya mawar. Mawar itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink gitu ya. Padahal satu jenis mawar, tetapi warnanya berbeda-beda. Ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Selanjutnya juga ada manusia. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belok, dan ada yang matanya sipit gitu. Walaupun kita jenisnya sama, tapi kita memiliki ciri khasnya masing-masing, punya karakternya masing-masing, dan itu disebut sebagai variasi yang ditimbulkan oleh gen. Jadi, gen antara satu orang dan orang lain itu pastinya berbeda. Kamu dan orang tua kamu juga pastinya memiliki perbedaan dari gennya.
makanya rupanya itu tidak sepenuhnya sama. Selanjutnya juga kucing. Kucing kan ada kucing hutan, kucing anggora, kucing rumahan gitu. Warna bulunya juga berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Nah, itu ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, tetapi mereka tergolong dalam satu famili, yaitu famili Felidae. Selanjutnya juga ada pohon kelapa, pohon palem, pohon aren. Nah, walaupun mereka jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi mereka ini satu famili, yaitu famili Araceae. Selanjutnya juga ada lengkuas, jahe, kunyit. Mereka walaupun berbeda jenis, tapi mereka satu famili, yaitu famili Zingiberaceae. Yang terakhir, adanya keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi karena akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya, ekosistem darat dengan ekosistem perairan itu antar flora dan faunanya juga pasti berbeda-beda. Keanekaragaman ekosistem darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini wilayah yang memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya, di Indonesia itu flora dan faunanya heterogen. Jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan hujan tropis. Selanjutnya ada savana. Savana ini didominasi oleh rumput yang hanya memiliki beberapa pohon, tapi dia dijumpai hanya pada daerah dengan beriklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Pada padang rumput ini dia dijumpai pada wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Nah, dia didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Bedanya dengan savana yaitu padang rumput ini tidak ada pohon sama sekali. Selanjutnya ada gurun. Kalau gurun ini wilayah yang temperatur udaranya sangat ekstrim dan curah hujannya juga sangat rendah. Makanya organisme-organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur ini berada pada daerah dengan 4 musim. Jadi ciri khasnya adalah daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini juga mengalami 4 musim, tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada juga tundra. Nah, berbeda dengan gurun ya. Jadi kebalikannya, kalau tundra ini dia suhunya sangat rendah. Musim dinginnya itu bisa berlangsung hampir 9 bulan. Jadi, tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar, suhunya itu rendah, salinitas atau kadar garamnya juga rendah, serta penetrasi seperti mataharinya juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi lentik, yaitu airnya tenang seperti danau dan rawa, dan lontik yang airnya mengalir seperti sungai dan air terjun. Nah, sementara air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari,
pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya air laut dan air tawar, kalau air laut ini suhunya tinggi, salinitas atau kadar garamnya juga tinggi, dan penetrasi cahayanya juga tinggi. Nah, perbedaan air laut dan air tawar ini menyebabkan flora dan fauna yang ada di dalamnya juga pasti sangat berbeda. Komponen biotik perairan atau organisme akuatik ini dibagi menjadi 5 kelompok besar. Ada plankton. Plankton ini organisme perairan yang bergerak pasif, jadi dia hanya mengikuti arus. Contohnya ada fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya ada nekton. Kalau nekton ini organisme perairan yang bergerak aktif, contohnya seperti ikan dan katak. Selanjutnya ada neuston. Neuston ini organisme yang mengapung di permukaan air, contohnya seperti serangga maupun teratai. Selanjutnya ada bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan, contohnya udang, kepiting, dan cacing. Selanjutnya ada perifiton. Perifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme lain, contohnya seperti ganggang dan siput. Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia ini juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Sementara fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna, Indonesia bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan keberagaman yang ada pada makhluk hidup, ditemukan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, tugas yang dapat dikerjakan yaitu amati tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Tentukan dan deskripsikan 4 jenis keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar berdasarkan tingkat gen. Tentukan dan deskripsikan 4 jenis keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar berdasarkan tingkat spesies. Tentukan dan deskripsikan 2 jenis keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar berdasarkan tingkat ekosistem. Tulis hasil dalam bentuk tabel. Buatlah tabel di buku tulis. Kirim foto hasil pengamatan di grup Google Classroom bagian kuis dan kumpulkan tugas paling lambat Rabu 8 September 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Silakan kerjakan tugas dengan semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.